Yang sakit kita doakan lekas sembuh. Yang pergi semoga selamat sampai tujuan. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks sumber daya alam, ya kan, yang di buku, anak-anak itu dapat memahami pengertian sumber daya alam dengan benar. Yang kedua, dengan pengamatan gambar, anak-anak ibu dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Bang Alvin, silakan pimpin doanya. Ayo. Kita berdoa dimulai. Nah, minggu yang lalu ingat nggak kita belajar tentang apa? Ingat. Ayo belajar tentang sumber energi. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang sumber energi. Coba dulu buka bukunya halaman 53. Terlihat halaman 53. Oke. Nah, Ibu mau tanya, kita hari ini akan belajar tentang sumber daya alam. Oke. Sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Ada yang mau menjawab? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Oke. What? Apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang berasal dari alam. Iya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Oke. Coba dulu baca halaman 53. Baca dulu selesai, nanti Ibu akan kembali lagi ke sini. Tapi untuk ini Ibu akan ke kelas 5 sebentar. Oke? Bisa? Jangan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Bu. Oke. Sebelum kita belajar, tapi ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo, Bang David pimpin tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Oke. Nah, ada nggak yang nggak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Ayo, Rio terus. Lija, mana si Rio sama si Lija dan si Aska? Aska sakit, Lija sakit, Rio sakit. Oke. Yang sakit kita doakan cepat sembuh. Yang malas kita doakan supaya rajin belajar. Oke. Yang tidak hadir 3 orang ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah membaca teks yang ada di buku, nanti anak-anak ibu dapat menjelaskan pengertian karangan. Yang kedua, setelah memperhatikan contoh gambar yang akan ibu berikan, anak-anak ibu dapat membuat karangan berdasarkan gambar. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Bang David pimpin doanya. Belajar berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Ibu mau bertanya, minggu yang lalu atau pertemuan yang kemarin kita belajar tentang tentang puisi. Sekarang pembelajaran kita hari ini yaitu tentang karangan. Apa itu karangan? Ada yang tahu? Ayo, apa itu karangan? Ayo, karangan adalah tulisan
Oke, karangan adalah tulisan yang berisi cerita, pendapat, atau pengalaman yang disusun secara rapi dan jelas sehingga pembaca bisa mengerti maksudnya. Berarti si karangan ini disusun secara terperinci, secara rapi. Agar apa? Agar si pembaca bisa mengerti apa yang kita tulis. Ya kan? Nah, karangan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada karangan deskripsi. Deskripsi yang kedua apa? Narasi. Yang ketiga eksposisi. Yang keempat argumentasi. Yang kelima persuasi. Apa itu karangan deskripsi? Ada yang mau jawab? Ayo. Oke, yaitu karangan yang menggambarkan sesuatu agar pembaca bisa membayangkan objek tersebut. Jadi kalau dia yang narasi, iya, kalau narasi adalah contoh karangan yang berupa pengalaman atau suatu terjadinya peristiwa, baik berupa fiksi ataupun non fiksi. Apa fiksi? Ayo, rekaan atau khayalan, iya kan? Kalau dia non fiksi apa? Fakta, berarti kenyataan, iya kan? Nah, jadi kalau yang eksposisi apa? Iya, karangan yang menjelaskan informasi, itu eksposisi. Jadi kalau yang argumentasi, oke, kalau argumentasi adalah karangan yang berisi tentang pendapat. Namanya saja sudah argumen. Jadi kalau dikatakan argumen berarti pendapat, ya kan? Nah, itu yang untuk karangan argumen. Jadi kalau untuk karangan yang persuasi, iya, itu adalah bentuk karangan yang mengajak atau membujuk si pembaca untuk melakukan sesuatu yang diinginkan si penulis. Oke, selanjutnya Ibu akan menunjukkan gambar. Nampak? Nah, ini adalah gambar apa kira-kira? Gambar apa coba? Ininya gambar apa ini? Sekarang orang itu lagi ngapain? Lagi di pantai. Berarti kalau di pantai ngapain? Kerja, liburan, atau ngapain? Berarti orang ini berlibur, iya kan? Berarti orang ini berlibur. Berlibur pergi ke pantai. Coba, ada yang pernah ke pantai tidak? Oke, udah ada yang pernah ke pantai. Ini kalau kakak ini udah pernah ke pantai belum? Belum, tapi bisa membayangkan pantai itu gimana kan? Pernah lihat di TV? Di handphone? Lihatlah, pantai itu berarti pinggiran laut ataupun pinggiran danau, iya kan? Nah, itu bisa disebut dengan pantai. Coba berdasarkan gambar yang ini kan tadi Ibu sudah bagi, ya kan? Masing-masing orang, coba masing-masing kelompok lah buat. Masing-masing kelompok kerjakan ini menjadi satu teks karangan. Boleh berupa narasi. Kalau Ibu rasa kita fokusnya pada narasi ya nak, karena kita bisa membayangkan berlibur di pantai. Atau kalau ada pengalamannya pernah berlibur di pantai, coba tuliskan, kerjakan sama teman kelompoknya bagaimana itu saat liburan di pantai kalian kemarin. Atau bisa dari gambar ini, oke? Bisa? Bisa. Ayo kerjakan sekarang. Sudah selesai membacanya? Apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang berasal dari alam. Coba perhatikan di buku. Nah,
tidak bisa disebut sumber daya alam. Sudah? Yang kedua ada sumber daya alam non hayati. Apa itu sumber daya alam non hayati? Siapa yang mau baca? Ayo baca Bang Juan. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda yang tak hidup atau benda mati. Nah, sumber daya alam non hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda yang tidak hidup atau benda mati. Apa itu contohnya? Tanah, terus air, iya kan? Itu adalah benda yang tidak hidup. Terus itu apa lagi? Emas, apa lagi? Oke, nah itu sumber daya alam non hayati. Coba lihat, ibu ada gambar. Ibu ada gambar seperti yang sudah ibu bagi. Coba angkat gambarnya. Coba angkat gambarnya. Oke, seperti yang sudah ibu bagi. Coba kita lihat contoh gambar sumber daya alam hayati. Contohnya yang pertama ada kedua gambar. Oke, kalau yang ini yang non hayati. Oke, itu tadi adalah gambar-gambar dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Non hayati tadi ada apa saja? Matahari, kalau yang hayati apa? Oke, padi dan kapas. Sudah. Coba untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya anak-anak ibu ayo kerjakan dulu tugas di halaman 55. Apa? Halaman 55. Terlihat, coba dulu buka bukunya untuk tugas di halaman 55. Sudah terlihat? Terlihat? Terlihat. Oke. Kerjakan dan tentukan yang mana contoh sumber daya alam hayati, yang mana contoh sumber daya alam non hayati. Oke? Bisa? Bisa. Dengarkan ya. Sumber daya alam itu apa? Ya kan? Terus sumber daya alam dibagi menjadi dua. Telah menjadi bagi dua. Apa contoh dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati? Cari contohnya nanti. Bisa? 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 Oke, kerjakan. Sudah siap berdiskusi ya? Sudah. Ayo kira-kira kelompok siapa yang mau maju? Ayo, kelompok siapa yang mau maju? Oke, baik. Maju kelompok 1. Boleh. Dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja sama kami. Libur sekolah kali ini, kami dan keluarga kami pergi ke pantai. Kami berangkat pagi-pagi sekali agar bisa sampai sebelum siang. Saat tiba di pantai, udara sangat segar dan angin segar membuat kami merasa senang. Oke, itu tadi adalah hasil kerja dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, coba lihat bukunya halaman 6. Ada soal apa? Oke, itu tugas
kerjakan di rumah, pertemuan depan kita kumpul, kita bahas bersama. Bisa? Oke. Ayo coba kita simpulkan sama-sama apa pembelajaran kita hari ini. Karangan adalah suatu tulisan yang berisi cerita. Iya, karangan adalah suatu tulisan yang berisi cerita. Ada berapa tadi jumlah jenis-jenis karangan? 5. Ada 5. Apa saja? Karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan narasi, karangan persuasi. Iya, ada 5, yaitu karangan deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, ayo pimpin dulu berdoa sebelum pulang. Ayo Bang Dapi. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan tutup bukunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Oke, itu adalah pembelajaran kita hari ini tentang sumber daya alam. Coba, ayo kita simpulkan bersama apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ayo, sumber daya